hadir. Berarti kita semua dalam keadaan sehat. Nah, supaya kita mendapatkan keberkahan untuk belajar hari ini, silahkan satu orang pimpin dulu untuk membaca doa. Siapa yang mau pimpin? Ayah, silahkan. Farhan, tolong dipimpin baca doa. Kawan-kawan, sebelum belajar mari kita baca doa mulai. Masih
Masih ingat? Ya. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan inti pada hari ini. Kegiatan program ini. Ini kan sudah dibentuk ya, sudah ada Bapak sudah bagi 3 kelompok. Nanti Bapak akan tentukan kelompoknya dengan warna, ya. Ini kan sudah ada 3 kelompok ya. Bapak tentukan yang ini kelompok merah, yang ini kelompok hijau, yang ini kelompok kuning. Ingat ini apa? Merah, hijau, kuning. Sudah ingat ya? Tugasnya hari ini nanti Bapak akan putarkan video, kemudian kalian simak videonya, apa inti daripada video tersebut. Kemudian kalian nanti diskusikan, kemudian ditulis, ya, ditulis di buku. Nanti setelah selesai, silakan kalian presentasikan di depan, ya, hasil daripada diskusi kalian. Siap? Siap. Siap diskusi? Ya, oke. Nanti simak ya videonya. Nah, Bapak akan putarkan videonya ya. Silakan disimak. Nanti ditulis ya apa inti daripada video tersebut. Jelas ya? Ya, silakan disimak. Sudah ya? Sudah disimak videonya? Sudah. Sudah terbayang apa inti daripada video ini? Sudah. Nah, sekarang tugas kalian tulis kembali inti daripada video yang kalian simak tadi. Silahkan diskusi dengan kelompok kalian, kemudian ditulis. Nanti perwakilan satu kelompok satu orang ke depan untuk presentasi. Siap? Silakan, mulai dikerjakan. Ayo kerjakan. Semua harus terlibat, ya. Jangan yang lain bekerja, misalkan yang satu orang hanya duduk diam saja. Silakan. Ini diskusi, berarti semua harus bekerja. Silakan. Ayo, silakan. Jangan diam saja, ayo berbicara dengan teman kalian. Ya, sudah? Belum? Mana? Coba lihat dulu. Ya, bagus, lanjutkan. Mana yang ini? Ya, sudah. Yang kelompok ini sudah belum? Sudah. Mana lihat?
kelompok ini apa tadi? Ya, silakan perwakilan satu orang ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ya, silakan. Yo, silakan di depan. Wah, ada kabar. Apa? Yang lain, tolong dengarkan ya. Ini kelompok merah akan menyampaikan hasil daripada diskusinya. Yang lain dengarkan. Silakan. Apa hasilnya? Ya, ini silakan dibaca. Inti ibadah salat. Ya, Salat artinya doa. Salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. ya, bagus. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kepada Allah SWT. Melaksanakan salat berarti menyembah Allah SWT, berdoa memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah SWT. Salat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Ya, bagus. Lanjut. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kemudian yang terakhirnya apa hikmahnya? Tadi? Hikmah salat: 1. Selalu mengingat Allah SWT. Ya. 2. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya. 3. Disiplin waktu. Ya. Yang lain dengarkan. 5. Hidup tertib dan teratur. Ya. Bersikap rendah hati. 7. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Ya, bagus. 8. Hati menjadi tenang dan tentram. Ya. 9. Membina kebersamaan, Ya. persatuan dan persaudaraan. Sudah cukup ya. Beri tepuk tangan. Setelah perwakilan dari kelompok merah, sekarang kita ke perwakilan kelompok yang kedua, yaitu kelompok hijau. Silakan perwakilan ini, ya duduk. Mana perwakilannya? Ke depan. Ya. Silakan dibacakan, yang lain mendengarkan ya. Inti ibadah salat. Salat artinya doa. Salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan Ya. tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Berdoa, bagus. memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian apa hikmahnya? Langsung hikmahnya. Apa saja hikmah dari salat? 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Disiplin waktu. 4. Hidup bersih. 5. Hidup tertib dan teratur. Ya. 6. Bersikap rendah hati. 7. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 8. Hati menjadi tenang dan tentram. Ya. 9. Membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. 10. Memelihara diri dari perbuatan dosa. Ya, sudah cukup. Tepuk tangan, mana tepuk tangan. Oke, bagus ya. Kelompok merah, kelompok hijau sudah bagus. Silakan kelompok yang terakhir. Kelompok kuning. Silakan satu orang. Apa hasil daripada kerjasamanya? Ya. Artinya doa salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah SWT. Ya. Melaksanakan salat berarti menyembah Allah SWT, berdoa memohon ampun dan bersyukur kepada Allah SWT. Ya, bagus. Merupakan ibadah
Ya, sudah langsung hikmahnya. Apa hikmahnya? Satu, selalu mengingat Allah SWT. Dua, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tiga, disiplin waktu. Empat, Ya. hidup bersih. Lima, hidup tertib dan teratur. Ya. Enam, bersikap rendah hati. Bagus. Tujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Ya. Delapan, hati menjadi tenang dan tentram. Ya. Yang lain dengarkan, dengarkan. Persatuan dan persaudaraan. Ya. Memelihara diri dari perbuatan dosa. Sudah, cukup ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok yang kuning. Berarti setelah Bapak tadi mendengarkan hasil daripada kerja kelompok kalian, berarti kalian sudah paham ya apa yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk mengetahui bahwa kalian paham tentang pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini, yang kita pelajari hari ini, Bapak sudah sediakan lembar kerja. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalian jawab pertanyaannya. Ada pertanyaan pilihan ganda, tidak ada esai. Ya, nanti dijawab. Bapak kasih waktu 10 menit. Nih, silakan dijawab ya pertanyaannya. Silakan disimak baik-baik pertanyaannya, kemudian dijawab dengan benar. Sudah? Sudah. Ya. Coba dikumpulkan. Bapak akan periksa. Ya. Mana? Sini. Satu lagi. Mana? Nanti Bapak periksa dulu ya. Apa hasilnya? Gimana hasilnya? Ini untuk kelompok merah. Bagus. Ya, hampir semua betul. Kemudian ini untuk kelompok yang hijau. Nah, bagus, sama ya, hampir sama ya. Yang kelompok kuning pun hampir sama. Nah, hasilnya berarti kalian sudah paham tentang pelajaran hari ini. Ya. Gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Mudah dipahami tidak? Mudah. Ya, berarti kesimpulan untuk hari ini kita belajar tentang apa? Tentang sholat. Ya, apa artinya sholat? Sholat apa artinya tadi? Sholat menurut bahasa artinya apa? Doa. Sedangkan menurut istilah apa itu sholat? Adalah serangkaian ucapan, gerakan yang tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian apa lagi? Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah. Kemudian apa lagi? Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah. Kemudian hikmahnya, apa hikmahnya? Selalu mengingat Allah. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian apa lagi? Ya, apa lagi? Ya. Apa lagi? Satu lagi? Hidup tertib dan teratur. Nah, itulah kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Nah, harapan Bapak ketika kalian sudah tahu apa arti sholat, apa hikmah sholat, jadi nanti ketika dalam pelaksanaan sholat hendaklah kita melaksanakan sholat tepat waktu, ya, karena hukum sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Apapun keadaan kita
kita sakit, mau kita sesibuk apapun, tetap sholat yang 5 waktu harus dilaksanakan. Paham ya? Mengerti untuk pelajaran hari ini? Sudah paham? Alhamdulillah. Ya. Untuk pelajaran hari ini, alhamdulillah dari awal sampai akhir berjalan lancar. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Barangkali untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum